Hai guys, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dan penyelesaian dari sebuah persamaan nonlinear dengan menggunakan dua metode, yaitu metode lelaran titik tetap dan metode Newton-Raphson. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat definisinya. Metode lelaran titik tetap. Metode lelaran iterasi titik tetap kadang-kadang dinamakan metode iterasi sederhana atau metode langsung, atau metode substitusi beruntun. Kesederhanaan metode ini karena pembentukan prosedur iterasinya yang mudah dibentuk, yaitu kita ubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx, kemudian dibentuk menjadi prosedur iterasi. Metode yang kedua yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson sering digunakan karena kesederhanaannya dan mempunyai konvergensi yang cepat. Karena metode ini merupakan metode terbuka, maka tetap diperlukan nilai tebakan awal. Jika tekanan awal pada akar adalah xi, sebuah garis singgung atau tangan dapat ditarik dari titik xi, fxi. Titik di mana garis singgung ini memotong sumbu x biasanya menyatakan taksiran akar yang lebih baik. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam soal. Inilah akar persamaan fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0 menggunakan metode lelaran titik tetap dan metode Newton-Raphson. Nah, pertama kita akan menggunakan metode lelaran titik tetap. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah kita mencari akar persamaan dari fungsi pada soal. Nah, di sini saya sudah mencarinya dan kita mendapatkan dua akar persamaan, yaitu akar persamaan yang pertama yaitu SQRT atau akar dari 4 dikurang 3x dibagi 2, dan persamaan yang kedua yaitu fx sama dengan 4 dikurang 2x kuadrat bagi 3. Nah, saya juga sudah membuat tabel yang berisi kolom R, yaitu iterasinya, iterasi 1 sampai ke iterasi ke-20, kolom XR dan juga kolom XR tambah 1. Nah, selanjutnya kita pada kolom XR di baris pertama, iterasi pertama, kita menentukan tebakan awal yang akan kita gunakan. Nah, di saat ini saya akan menggunakan tebakan awal yaitu bernilai 1. Nah, selanjutnya setelah kita mengambil tebakan awal kita, langsung kita menggunakan persamaan yang telah kita dapatkan tadi dan mensubstitusikannya dengan tebakan awal yang sudah kita gunakan. Jadi, sama dengan SQRT 4 dikurang 3 dikali X, yaitu tebakan awal kita, dibagi 2. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kita drag down saja sampai ke iterasi ke-20. Nah, untuk di XR tambah 1, cara mencarinya adalah menggunakan absolut XR dikurangi dengan XR pada iterasi sebelumnya. Setelah mendapatkannya, kita langsung saja tarik ke bawah. Nah, terus pada persamaan yang kedua juga, sama kita tentukan juga tebakan awalnya. Jadi kita menggunakan tebakan awal yang sama, yaitu 1. Dan pada iterasi yang kedua, kita juga menggunakan persamaan yang sudah kita dapatkan. Ini persamaan yang kedua, dan mensubstitusikan X-nya menggunakan tebakan awal yang sudah kita tentukan juga. Langsung saja, sama dengan 4 dikurang 2 dikali X kali X tebakan awal pangkat 2 dibagi 3.
Setelah itu kita langsung saja tarik ke bawah. Nah, dan untuk mencari XR tambah satunya sama juga dengan sebelumnya, menggunakan fungsi absolut. XR dikurangi XR pada iterasi sebelumnya. Nah, setelah mendapatkannya, drag down ke bawah. Nah, setelah itu, kita akan mencari tahu di antara kedua persamaan ini, manakah yang konvergen dan manakah yang divergen. Nah, cara mencari tahunya dengan menggunakan nilai ini. Nah, nilai ini, min 0,8508, merupakan hasil, merupakan nilai epsilon atau nilai kesalahan minimal yang kita dapatkan dengan menggunakan rumus yang ada ini, rumus di atas ini, di mana variabel-variabel atau nilai-nilai dari rumus ini kita ambil dari persamaan yang ada pada soal. Nah, didapatkanlah nilai ini, 0,8508, yang merupakan nilai epsilon atau nilai batas kesalahan minimal. Nah, setelah melihat nilai ini, kita langsung lihat saja pada persamaan pertama, pada iterasi ke-20, nilainya mendekati nilai epsilon ini, berarti bisa dikatakan bahwa persamaan yang pertama ini konvergen atau konvergensi. Dan pada persamaan yang kedua, pada iterasi ke-20, kita lihat nilainya tidak mendekati atau tidak mendekati nilai epsilon ini. Jadi dikatakan kalau persamaan kedua ini dia divergensi karena dia menjauhi nilai epsilon ini. Nah, demikian untuk penyelesaian soal menggunakan metode lelaran titik tetap. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal yang sama dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita mencari f aksen dari fx yang ada pada soal. Nah, di sini saya sudah mencarinya dan mendapatkan hasil f aksen sama dengan 4x ditambah 3 sama dengan 0. Dan di sini kita juga mengambil mencari nilai epsilonnya juga sama dengan tadi. Nah, sini juga sudah ada sebuah tabel yang terdiri dari iterasi 0 sampai ke 4, juga ada kolom X, ada kolom XR tambah 1, ada kolom FX, ada kolom F aksen X, dan ada kolom FXR tambah 1. Nah, langsung saja sama seperti pada metode lelaran titik tetap, yang pertama kita tentukan tebakan awal kita, di mana di sini saya menggunakan tebakan awal yang sama, yaitu 1. Nah, setelah itu, kita jangan dulu isi kolom XR tambah 1 ini, karena kan kolom ini nanti kita akan isi menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan ini. Jadi kita lanjut saja dulu pada kolom fx. Nah, di kolom fx ini kita langsung saja menggunakan fungsi fx yang sudah ada pada soal, tetapi kita mensubstitusikan x-nya dengan menggunakan tebakan awal yang sudah kita pakai. Jadi 2 dikali x pangkat 2 ditambah 3 dikali x dikurang dengan 4. Lanjut, pada f aksen x sama juga, kita langsung gunakan f aksen x yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dan mensubstitusikan x-nya dengan x tebakan awal yang kita gunakan. Jadi, 4 dikali x ditambah 3. Nah, setelah itu, kita kembali lagi kepada kolom XR tambah 1, dengan nantinya kita akan cara mencarinya menggunakan rumus kanan ini. Nah,
Tetapi karena pada soal tidak ada variabel X, maka kita tidak akan menggunakan rumus ini sepenuhnya. Kita hanya menggunakan X-nya saja. Jadi rumus ini akan menjadi X dikurang dengan Fx dibagi F aksen X. Nah, kita mendapatkan hasilnya. Setelah itu, kita pergi ke kolom Fxr tambah 1. Di mana di kolom ini, kita menggunakan fungsi dari soal, yaitu Fx, tetapi X-nya kita ganti dengan hasil XR tambah 1 yang telah kita dapatkan. Jadi, kita substitusikannya. Jadi, 2 dikali X kuadrat ditambah 3 dikali X dikurang 4. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita lanjut. Nah, pada X di iterasi pertama, itu merupakan nilai dari XR tambah 1 pada iterasi 0. Jadi langsung kita ambil saja. Nah, dan setelah itu, cara mencari iterasi-iterasi selanjutnya sama dengan cara step kita untuk mencari pada iterasi 0. Jadi kita mengikuti step yang sama. Jadi dari X, kita drag down saja ini Fx, terus lanjut ke F aksen X, terus ke XR tambah 1, terus ke Fxr tambah 1. Dan untuk mencari iterasi-iterasi berikutnya, langkahnya demikian, supaya dengan maksud agar perhitungannya tidak kacau. Terus kita ulang dengan step yang sama. Iterasi ketiga juga begitu. Dan di iterasi yang keempat. Nah, dan bisa dilihat di sini kita sudah mendapatkan hasil yang sama dengan epsilonnya. Jadi bisa dibilang penyelesaian kita terhadap soal ini sudah selesai. Nah, demikian penyelesaian dari sebuah contoh soal persamaan non-linear. Terima kasih.